Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat kekasih Tuhan, juga para pemirsa live streaming dimanapun saudara berada, atau mungkin saudara pemirsa YouTube channel yang mungkin saat pagi hari ini dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Dari tempat yang penuh bahagia ini, saya menyapa kita semua, selamat pagi, Shalom. Shalom, terimalah salam sejahtera dari kami. Dan kita sama-sama boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita mendapat kesempatan yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu berarti kasih Allah masih berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau awali ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit bersama-sama. Dan kita akan naikkan sebuah pujian. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau memujimu, kami rindu menyembahmu. Terpujilah namamu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau baik. Terima kasih. Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Sungguh hati kami meluap dengan rasa ungkapan syukur terima kasih. Di tengah keadaan masa-masa yang sukar dan sulit ini, kami masih merasakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami kekuatan. Engkau masih memberikan kami kehidupan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati hadir-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kami boleh beribadah. Izinkan kami menaikkan puji-pujian kami. Dan izinkan kami menikmati berkat firman Tuhan yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi bekal kekuatan bagi kami untuk menjalani sisa kehidupan kami, untuk meniti hari-hari kami di tengah masa yang sukar sampai masa depan kami nantinya. Sungguh kami beruntung mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kiranya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau indah. Dan itu yang membuat kami merasa rindu untuk mencintai Engkau selamanya. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, dan terimalah seluruh kehidupan kami yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka ibadah kami pada saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus yang telah mati, namun Yesus juga dia telah bangkit, dan dia telah naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Saudaraku, ketika dia naik ke surga, dia berjanji tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan bergumul seorang-orang diri dalam pergumulan persoalan hidup di masa yang sukar ini. Dia memberikan penolong yang lain yang akan menyertai saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Oleh karena saya dan saudara adalah ciptaan yang sangat dikasihinya. Kita sambung pujian kita dengan sebuah pujian, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku.
Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Sebab Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini kita mengalami masa yang sulit dan masa yang sukar. Jangan pernah saudara menjadi tawar hati dan putus asa. Apapun boleh terjadi menimpa saya dan saudara, tetapi penjagamu, penolongmu hidup adanya. Dia tidak akan pernah terlambat menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah terlelap menjaga kita semua. Tidak ada perkara yang terlalu besar sehingga tidak mampu Dia selesaikan. Dan tidak ada perkara yang terlalu kecil sehingga luput dari perhatian Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa syukur, dengan iman dan percaya bahwa Dia benar-benar ada untuk menolong saya dan saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang
terbaik di dalam hidupku. Saudara, percayalah bahwa Allah yang paling tahu yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau membuka hati kita untuk jamahan Tuhan, sembari kita berserah penuh kepada Dia. Dan biarlah Roh Kudus mencengkeram kehidupan saya dan saudara, yang membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita satu hati berdoa. Seperti lagu ini Tuhan, Kau ambil seluruh hidup kami. Sesungguhnya setelah kami Engkau tebus, hidup ini bukan milik kami lagi Tuhan. Sungguh seluruh tubuh, jiwa, roh kami telah Engkau beli dengan harga yang termahal. Itulah darah nyawa-Mu sendiri Tuhan. Ampuni jikalau seringkali kami lupa, tanpa sadar kami masih mempersembahkan hidup untuk kepentingan dunia, sehingga kami seringkali tergoncangkan oleh situasi dunia yang semakin memburuk. Tapi kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali membaca firman-Mu. Secara manusiawi, ayat-ayat itu sudah begitu usang 2000 tahun yang lalu. Tentang memperingati kenaikan Engkau ke dalam surga. Duduk di sebelah kanan Bapa surgawi. Kami mau belajar lagi. Sungguh, Engkau tidak perlu mengambil hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk itu. Dan kami mau belajar di dalam waktu yang singkat ini. Kami mau oleh Roh Kudus memampukan kami untuk mengiyakan setiap firman yang akan kami baca bersama, yang akan kami hayati bersama, yang akan kami imani bersama, yang kami mau bersama-sama menyatakan kepada dunia, Engkau naik ke surga, membuktikan Engkau adalah anak Allah yang bangkit dari kematian dan kemenangan mutlak ada padamu, dan menjadi pengharapan pasti bagi kami juga yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama-Mu lah Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bangkit dan naik ke surga, kami akan menghayati firman-Mu lagi. Sekali lagi hanya dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Satu hari yang luar biasa saudara. Memperingati kenaikan Yesus setelah Ia mati, mengalahkan dosa maut, Dia bangkit untuk membuat kita dibenarkan, dan Dia naik ke sorga. Dalam ayat yang akan kita baca bersama-sama, kita akan menghayati kembali bersama-sama. Itu sebabnya di tempat ini bersama isi kami juga sampaikan kepada kita sekalian, selamat pagi dan shalom. Luar biasa, karena Tuhan hidup, maka shalomnya tidak sia-sia. Kita boleh menikmati hal-hal yang luar biasa. Kita akan mendengar pembacaan yang sangat lazim, khususnya dalam hari ini. Saya percaya seluruh dunia, di dalam gereja Tuhan, pasti mengadakan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan. Kita akan mendengar pembacaan Kisah Rasul pasal 1 ayat 9
sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, terima kasih. Kita akan bagaimana ya, suasana yang tidak usah tegang. Walaupun kalau kita secara manusiawi mengantar seseorang akan meninggalkan kita, apalagi orang yang kita kasihi, seringkali tanpa sadar kita begitu sibuk, begitu cemas juga, begitu senang tapi juga sedih karena mengetahui orang yang kita antar untuk berangkat, entah naik kereta api, pesawat, dan lain sebagainya, pasti akan merupakan sesuatu yang terkesan. Kemudian setelah meninggalkan tempat, menuju ke tempat yang dituju, kita tidak tunggu lama ingin berhubungan lagi, ingin kontak, entah lewat telepon, lewat HP, lewat segala macam, ya, sehingga kita mempunyai satu suasana yang tersendiri, khususnya kepada orang yang kita cintai. Nah, kita akan coba sedikit berpikir, ya, bagaimana perasaan kita. Kalau kita coba untuk sedikit gabungkan dengan perayaan Natal, wah bukan main, luar biasa. Ya, gereja-gereja penuh sesak dengan kunjungan jemaat yang tidak pernah ibadah, Kristen tahunan mungkin istilahnya. Nah, kebaktian Paskah mungkin masih agak lebih lumayan. Tentunya tidak sebanding dengan waktu Natal. Kemudian hari kenaikan seperti saat ini kita rayakan, hampir berjalan begitu saja. Kita baca sih baca, tetapi yang perlu saya pertanyakan pada pagi ini, bagaimana perasaan hati kita? Dia naik ke sorga, tetapi dia akan datang kembali. Dikatakan dengan ayat yang kita telah baca tadi, ya. Saya tanya dalam diri saya, ibadah kenaikan Tuhan ini secara fisikal setelah kami suami istri berada di Surabaya, saya hitung-hitung sudah 18 kali kita baca menyatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 18 kali saya bersama istri mengajak seluruh sidang jemaat untuk membaca. Tetapi coba kita mau tanya dalam diri kita sendiri, apakah ayat-ayat ini masih begitu mengandung satu warning atau mengandung suatu ajakan atau suatu ya, tugas yang harus kita emban di antara kenaikan Yesus dan kedatangan dia kembali. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya, sebab kita sedang membaca ayat-ayat ini yang sudah ditulis 63 ya. Tahun 63 Masehi, ya, ditulis oleh seorang yang namanya Dr. Lukas pada zaman itu. Ya, sedang kita membaca tulisannya yang sudah
1957 tahun lamanya. Yesus belum datang. Oke? Bagaimana perasaan kita? Apa kita juga ikut arus bahwa Alkitab ini mungkin hanya sekedar dongeng, mungkin sekedar filosofi dari orang Yahudi, atau. Pada pagi ini saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk mengajak kita berpikir. Ya, saya tidak mau kebaktian kenaikan Yesus pada pagi hari ini akan berulang seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, sudah lewat. Ya. Kalau saya hitung-hitung dengan kami waktu berangkat dari Surabaya ke Irian, kemudian ke Medan, kembali ke Surabaya, ya, saya hitung-hitung sudah 53 kali saya mengajak jemaat untuk membaca, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Sampai hari ini masih sama aja. Ayo, pada pagi ini saya mau tantang iman saya dan saudara di hadapan Tuhan. Masih imankah, masih percayakah bahwa dia betul-betul naik ke sorga? Dan dia betul-betul akan datang kembali? Atau mungkin ayat ini membuat saya dan saudara agak sedikit melonggarkan kebenaran firman Allah ini. Karena disebutkan di sini, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Masih akan kok. Berapa lama kita tidak tahu. Ternyata sudah 53 tahun Tuhan Yesus belum datang. Ya. Nah, kalau kita kembali pada ayat-ayat surat-surat yang tertulis ini yang sudah 1957 tahun yang lalu, masih bisa dipercaya enggak? Ini yang menjadi tantangan bagi kita pada pagi ini. Saya khususkan dalam sidang jemaat, ya, GKKA, dan beberapa mereka yang sempat ikuti live streaming ini, acara ini. Ayo, kita mohon Roh Kudus yang dalam hati hidup kita ini, jangan selalu sedih hati karena kita tidak ada reaksi, kita tidak ada satu respon yang benar saat kita membaca ayat itu akan datang. Tetapi waktu saya merenungkan lebih jauh, saya merenungkan lebih detail, saya diyakinkan Tuhan. Sekalipun Rasul Petrus pernah menubuatkan bahwa akhir zaman akan datang banyak pengejek-pengejek yang mengatakan, kapan Tuhan datang? Dia sudah berangkat, janjinya mau datang, buktinya tidak pernah terjadi. Itu zamannya Petrus dan itu zamannya 1952 tahun yang lalu. Saya kembali pada keyakinan saya, bukan keyakinan yang di luar Alkitab, tapi keyakinan saya kepada firman Allah. Kalau waktu itu adalah malaikat mengatakan, Yesus yang engkau lihat akan datang kembali. Tetapi saya menemukan seorang rasul, dia berkata, bukan dia berkata, tapi dia mencatat seorang yang berkata kepadanya, seorang yang dia harapkannya, seorang yang sudah naik ke sorga ini. Kita baca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita akan mendengarkan pembacaannya, kita akan sangat-sangat dikuatkan olehnya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-12, dan yang terakhir ayat yang ke-20. Silakan. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang bilang aku datang segera?
Ya, siapa ya yang menulis Wahyu ini? Bukan Yohanes. Dia cuma mencatat, dia cuma copy paste apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia alami di Pulau Patmos. Yang berbicara sama dia adalah Yesus yang dia kagumi. Adalah Yesus yang telah naik ke sorga. Dan Yesus inilah yang berbicara pada penutup kitab Wahyu ayat 7. Ulangi lagi. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera, ini Yesus yang bicara sendiri. Bukan lagi malaikat, bukan lagi Rasul Petrus, bukan lagi Rasul Paulus, bukan lagi Rasul Yohanes dan lain sebagainya. Bukan, tetapi Yesus sendiri. Coba ulangi, saya senang sekali ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, apa itu? Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, terima kasih. Kemudian ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bukan main. Kemudian ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Berfirman kembali Yesus yang menyaksikan, dia yang berfirman yang ketiga kali. Dia bilang apa? Ya, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Amin. Ini perkataan Rasul Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Saya kunci dalam kitab Wahyu. Walaupun penjabaran saya belum selesai. Tetapi kita hanya menemukan sebuah kitab firman Allah yang adalah ilham roh Allah. Dari Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu pasal 22. Dikunci. Ya, aku datang segera. Tapi Rasul Yohanes menulisnya pada tahun 95 Masehi. Dengan sampai jarak sekarang ini kembali 1925 tahun yang lalu. Masihkah kita yakin? Kalau kita tidak yakin, saya harap orang yang tidak yakin itu tidak usah dengar lagi. Karena tidak ada hubungan dengan saudara. Ngerti? Tapi kalau saudara yakin, bagaimana sikap kita? Ya, apakah kita kembali mengikutinya dengan baik, dengan hikmat, dengan lain sebagainya. Setelah 1 jam lebih, kemudian kita shalom, sayonara, shalom, selamat tinggal. Habis, selesai. Kita tunggu tahun depan. Tanggal-tanggal yang menyatakan peringatan hari kenaikan Yesus. Terus naik saja. Kita tidak yakin dia pasti segera datang. Ya, seringkali manusia lebih suka kalau ada orang yang mau datang kembali dan dia orang yang akan didatangi itu akan berpikir. Ada yang sangat rindu dia datang kembali seperti kata Rasul Yohanes. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Ya, tapi ada yang takut. Tapi kalau anak saya dari Amerika datang, bukan main. Saya akan berlonjak bersama istri saya, akan sangat-sangat mengatur rumah, mengatur kamar tidur untuk anak ini, untuk mantu, untuk cucu-cucu saya. Karena ada satu kepentingan, ada kaitannya, ada hubungannya. Terutama hubungan keluarga. Bukankah kita juga disebutkan keluarga Allah? Bagaimana respon kita kepada Yesus yang 3 kali mengatakan, aku datang segera. Dari ayat ke ayat, saya menemukan, diakhiri Rasul Yohanes mengatakan, ya Tuhan Yesus, datanglah. Bukan terpaksa, bukan ketakutan, bukan kebingungan.
Ya. Kalau kita lihat sekarang ini setelah munculnya ya COVID-19, kita mesti jujur, orang Kristen hamba Tuhan semuanya itu dibingungkan, ditakutkan, dicemaskan, rongrong sehingga mencari solusinya sebanyak mungkin dalam ayat firman Allah hanya untuk menghindar dan mengatasi virus ini. Ya. Di tengah-tengah virus yang sedang melanda ini. Kalau Yesus betul datang kembali, bagaimana saudara? Amin? Atau jangan dulu dong Tuhan. Karena semua ayat-ayat yang dicari, yang dimasukkan dalam WA, yang dijadikan sebuah lagu yang sangat-sangat ini, hanya menunjukkan ketakutan mati. Aku datang segera. Untuk apa? Kalau kita tidak baca Alkitab, kita akan bingung. Tuhan datang untuk apa? Saya punya usaha belum selesai. Saya punya bangunan masih orang lagi masih utang sama saya. Wah, saya masih belum mencapai titel yang tinggi. Tuhan datang jangan dulu dong. Saya masih belum begini, masih belum begitu. Apa begitu? Bagaimana perasaan anak saya tadi, saya membuat perumpamaan. Kalau dia katakan, Pak saya mau datang. Kemudian kami suami istri papa mama bilang, jangan dulu. Kami masih sibuk. Kami masih tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu sama kamu. Tunggu dulu aja. Mungkin anak saya bisa katakan, ya sudah Pak, maafkan ya. Dari jauh Amerika mau datang, ditolak. Bagaimana Yesus yang dari sorga datang kemudian kita tolak. Kemudian kita tidak respect sama dia. Kita tidak respon sama dia. Kita hanya mengadakan liturgi kebaktian kenaikan Yesus. Tetapi kita abaikan dia pasti datang kembali. Ini yang akan saya jabarkan lebih jauh. Ya, bahwa perkataan Yesus ini bukan hanya Wahyu pasal 22, tetapi sesungguhnya dia telah berbicara kepada jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal 3. Coba tolong kita dengar pembacaan Wahyu pasal 3 ayat 11 dan 12. Aku datang segera. Aku datang segera. Kalau dijumlah ini menjadi 4 kali. Coba diulangi lagi. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terima kasih. Sampai sini saja, satu ayat saja. Yang lain saudara boleh baca sendiri. Ya. Ini dibaca, ditulis di awal dari penulisan kitab Wahyu. Tapi diakhiri dalam Wahyu pasal 22. Nada aku datang segera semakin meningkat. Mengakhiri perjumpaan Yesus dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini menjadi satu kebutuhan atau tidak butuh. Setelah kita membaca, setelah Rasul Yohanes menulisnya diakhiri, ya Tuhan Yesus datang segera. Bagaimana gereja Tuhan Esaman ini? Hampir boleh katakan jarang mengatakan Tuhan Yesus datang. Bahkan ada corona aja bingung. Wah, ada banyak orang tanya sama saya, Om, ini sudah masuk di antikris ya? Saya ketawa, bagaimana saya bisa tahu? Om, ini Tuhan sudah mau datang kembali betul-betul ya Tuhan. Gitu. Jadi semua ini bukan mau menyambut tapi ketakutan. Kepingin hidup, tidak salah. Saya juga kepingin hidup. Saya pikir, tapi saya mempunyai satu keyakinan bahwa kita ini milik Tuhan. Sedang Tuhan menyiapkan tempat yang lebih indah daripada dunia yang penuh dengan corona. Kita mesti jujur dong.
Yang kita inginkan adalah Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, atau kita masih bercokol dalam dunia yang semakin rusak ini. Ya, tentunya kita tidak bisa memaksa. Oh, aku kan tidak seperti Om Paulus Budiono, tidak seperti Opa Budiono sama Oma, rohaninya tinggi sekali. Kita kan masih muda, kan kita masih kepingin kia-kia, kepingin kesini kesana. Ya, masa tidak boleh? Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh, tapi saya mau katakan surat ini, Kisah Rasul pasal 1 ini diperuntukkan oleh gereja yang sudah diselamatkan. Yang sudah mengalami bagaimana Yesus tersalib dan mengampuni dosa semua manusia waktu itu. Dan kemudian Yesus mengajak mereka untuk berada di sebuah bukit. Lalu Yesus naik ke sorga dan ada orang malaikat yang memberikan peringatan. Dia akan datang kembali. Dan kita sudah baca dalam kitab Wahyu. Setelah itu rupanya gereja Tuhan semakin lupa. Gereja Tuhan semakin tidak lagi merindukan kedatangan Tuhan. Maka Tuhan pakai Rasul Yohanes di Pulau Patmos menghasilkan sebuah wahyu yang luar biasa. Tidak kata yang lain kecuali aku datang segera. Untuk mana? Saya tidak bisa katakan dulu. Saya tidak mau mengajak saudara nanti langsung masuk Yerusalem yang baru. Langsung menjadi mempelai Tuhan, langsung tidak. Yesus katakan aku datang segera, mempunyai 3 fase. Dan 3 fase ini tidak bisa dilepaskan satu yang lain. 3 fase ini ya akan saling erat satu yang lain. Aku datang segera. Peganglah apa yang adamu, apa yang ada pada kita. Ya, setelah kita diselamatkan, apa yang ada pada kita. Pada pagi ini secara sederhana, saya ingin sampaikan, tidak mau bertele-tele. Saya akan ada saudara untuk melihat. Ya, saya bandingkan pada gereja awal yang mendengarkan Yesus akan datang kembali. Tetapi saya membawa saudara pada kitab Wahyu bahwa kita dengar, kita baca sendiri, aku pasti datang segera. Apa yang terjadi? Ya, apa yang dikerjakan oleh gereja awal dan apa yang harus dikerjakan oleh gereja akhir zaman ini dalam menantikan Tuhan yang akan datang secepatnya. Kita akan kembali membaca pada pasal 22 ayat yang ke-7. Ini yang pertama dulu. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya. Berbahagia. Ya. Jadi kita akan berbahagia. Tuhan datang tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita ketakutan, setengah mati dan sebagainya. Seperti Wahyu mengatakan waktu Yesus datang kembali, maka orang-orang di seluruh dunia akan menangis, raung-raung, ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, aku datang segera. Berbahagialah orang yang mengikuti, memelihara firman nubuatan ini. Ya, di dalam buku ini. Ini menunjuk pada apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita orang beriman. Apakah kita mengimani Yesus kemudian kita berpegang memeluk harta dunia? Tuhan tidak mengajarkan kita untuk percaya pada Dia. Lalu Tuhan janjikan mendapatkan dunia seisi dunia. Tuhan katakan justru kepada Petrus. Ya, yang hanya takut Yesus naik sengsara.
Kemudian Yesus katakan, apa untungnya orang mendapatkan seisi dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Ya, kita ikut Tuhan bukan soal itu. Kita harus mempunyai satu pandangan. Kenapa kita terima Yesus, kenapa kita ikut Yesus, kenapa Yesus mati untuk kita, kenapa Yesus bangkit untuk kita, dan apa untungnya Yesus datang kembali buat kita. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, seringkali kita sudah terjebak dengan dunia kebutuhan, dunia kepentingan, dunia popularitas dan semuanya ini. Kita sudah tidak lagi merindukan kedatangan Yesus yang segera ini. Dan Tuhan Yesus kata, berbahagialah orang yang berpegang, orang yang mengikuti, orang yang melakukan semua nubuat dari kitab ini. Oh, luar biasa. Sederhana saja saudara. Ya, supaya kita mengetahui apa yang Alkitab nubuatkan itu memang demikian. Saya akan memberikan satu ayat sedikit mengimbangi tentang berbahagialah orang yang melakukan, mengikuti, memelihara firman nubuatan ini. Kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9, coba perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 dan 28. Perhatikan baik-baik. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, Ya. dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Satu kali saja terus. untuk menanggung dosa banyak orang. Menanggung dosa banyak orang. Aduh, luar biasa. Terus Sesudah itu, ia Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dia pasti datang segera. Itulah maksudnya. tanpa menanggung dosa Tanpa menanggung dosa. untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka Ya. yang menantikan Dia. Yang menantikan dia, kita menantikan dia, kita jangan berbuat dosa dong. Kita menantikan dia, kita jangan lagi bohong. Kita menantikan dia, jangan lagi kita curang. Jangan kita korupsi, jangan kita selingkuh. Kita yang menantikan Tuhan ini yang dikatakan firman Allah, bukan saya. Ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Dia mempunyai kegarakan sendiri, dia mempunyai kejahatan yang tersendiri, kita mempunyai kecurangan sendiri, kita punya kelemahan sendiri. Tetapi di sini mengatakan, coba ulangi lagi ayat yang ke-28, ini yang membahagiakan kita. Ayat 27, yang menakutkan manusia, tiap orang akan mati dan setelah mati dihakimi, itu manusia takut. Kecuali kita tidak di dalam keselamatan, kita juga akan takut. Tapi kalau kita dalam keselamatan, ayat 28, coba silakan. Demikian pula Kristus Kenapa Kristus yang ditonjolkan? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Ya. untuk menanggung dosa banyak orang. Menanggung dosa Paulus Budiono, menanggung dosa banyak Paulus Budiono. Saya lebih baik bilang begitu. Supaya saya mencintai Yesus. Dia telah naik ke sorga dan dia pasti datang kembali secepatnya mungkin. Kapan saya tidak tahu. Tapi kita harus membuktikan bahwa aku cinta firman Tuhan. Aku cinta Yesus datang kembali. Aku cinta firman-Nya. Ayat 28, coba ulangi lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Iya. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi oh puji Tuhan, menyerahkan dirinya kepada kita semua. tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita sekalian yang menantikan Dia. Ya, aku pasti akan kembali. Berbahagialah orang yang mengikuti firman nubuatan ini. Bagaimana kita, reaksinya bagaimana? Senang gak? Oh, Tuhan mau datang, aduh terima kasih. Aku masih banyak salah. No problem, cepat terima Yesus, cepat datang sama Yesus, cepat minta ampun sama Yesus, selesai.
Caranya sudah ada, solusinya sudah ada. Bahkan Tuhan menyucikan dosa kita secara tuntas untuk nanti diberikan hak layak untuk menjadi penghuni Yerusalem baru. Menjadi penghuni, menjadi warga negaraan kerajaan sorga dan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Ini luar biasa, respeknya kita, ya reaksinya kita mesti sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Yang kedua coba tolong dibacakan ayat 12 tadi. Pasal 22 Wahyu maksud saya, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kita perbuat? Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Apa yang kita perbuat akan menerima berkat atau menerima hukuman. Tentu saya tidak mau bicara soal hukuman. Karena kita tidak mau itu semua. Ya, tetapi kalau kita tahu kita akan dihukum, tentu kita akan Tuhan, tolong hakim itu jangan datang. Jangan ada hakim itu. Jangan. Aku takut karena aku ada utang piutang dan sebagainya. Tetapi kalau aku nggak ada apa-apanya. Kalau saya yakin saya akan mendapatkan berkat. Kalau saya yakin kita akan mendapatkan hadiah oleh karena saya melakukan firman Tuhan. Kita akan senang. Aduh Tuhan, kapan datang Tuhan? Ya, kapan Tuhan berkatnya? Kapan Tuhan pengangkatannya? Kapan Tuhan aku menjadi raja bersama Engkau 1000 tahun? Kita senang kita. Ya, ini tantangan buat kita sekalian. Jangan kita baca Alkitab kemudian kita lupakan karena kita memang sengaja lupa atau memang tidak terkait dengan keluarga Allah ini. Apa yang dikerjakan? Nah, saya kembali kepada perjanjian baru waktu mereka setelah mendengarkan malaikat mengatakan Tuhan akan kembali, maka kita menemukan dalam Injil Markus pasal 16, tolong kita akan mendengarkan ayatnya ya, ayat 19 sampai 20. Silakan. Oh, puji Tuhan ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan oleh murid-murid yang nanti akan mendapatkan pahala? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setelah Yesus naik ke sorga, setelah mereka dengar Tuhan akan datang, tidak tahu kapan, tetapi reaksi, respon, dan apa yang sedang mereka dengar itu langsung penuh dengan kuasa penginjilan. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka datang ke segala tempat untuk memberitakan Injil. Mereka tidak diundang tapi mereka datang. Beda dengan dunia sekarang ini. Dunia penginjilan dunia sekarang ini. Diundang sini, diundang sana. Kepingin ini, kepingin ini. Dan seringkali kehilangan makna dari Injil yang sesungguhnya. Tetapi mereka, rasul-rasul dan semuanya ini setelah melihat Yesus naik ke sorga. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai keluar. Penuh kegiatan dalam penginjilan. Penuh kegiatan sampai ke ujung bumi. Dan bagaimana dengan kita? Tuhan datang akan memberikan upah, atau Tuhan datang memberikan cemeti. Kenapa engkau malas menginjil? Kenapa engkau malas menceritakan tentang aku? Kenapa engkau hanya cari kepentingan dunia dan mencari kepopuleran dirimu sendiri? Ini yang kedua. Bagi Rasul Yohanes, dia sangat mengamat-amati. Ya, Tuhan mau datang. Kita cinta firman Tuhan, bagus. Tuhan mau datang. Kita hati-hati dalam tingkah laku kita. Tidak berbuat dosa, tetapi membuat Injil. Tetapi kita perhatikan. Yang ketiga kali Yesus katakan, ya betul, aku datang segera. Kenapa Rasul Yohanes mengatakan, Tuhan Yesus, aku ingin engkau datang kembali. Bukan persoalan
kitab-kitab nubuatan, bukan lagi persoalan urapan kuasa Roh Kudus, tetapi yang terakhir ini adalah penyatuan, kesatuan dari mempelai dan mempelai, pria dan mempelai wanita. Ya, saya ajak saudara untuk membaca satu ayat dalam Injil Lukas. Apa yang telah mereka lakukan sesudah Yesus naik ke sorga. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Coba Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Silakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Iya. Di situ ia mengangkat tangannya Terus? dan memberkati mereka. Oh, bukan main. Terus. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Iya. ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dari sorga akan datang kembali. Tapi sekarang, ya aku segera datang kembali. Bagaimana reaksinya? Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah. Terus Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah Iya. dan memuliakan Allah. Penuh kerinduan untuk ke gereja. Kalau kita harus jujur, ibadah-ibadah mereka tidak pernah kosong, tidak pernah terlambat. Karena Alkitab mengatakan mereka sangat sukacita, mereka menyembah Dia. Bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita kata Yesus adalah mempelai pria sorga, apa yang kita buktikan kepada mempelai pria sorga kita sebagai seorang mempelai wanita? Omong kosong. Sangat jelas secara jasmani. Ya, 54 tahun yang lalu mungkin. Waktu kami mendekati pernikahan antara saya dengan istri saya. Saya tahu apa yang istri saya siapkan. Tidak lain adalah kerinduan. Pemikirannya tidak kemana-mana. Selalu mengatur pakaiannya, sepatunya, sandalnya, dan rawat tubuhnya. Itu yang dikerjakan. Di dalam hari-hari mendekat hari H pernikahan. Itu saja. Ya. Dan bagi seorang suami tidak ada pikiran yang lain. Selalu memikirkan kapan hari H-nya telah tiba. Apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Ya. Waktu mereka mendekatkan firman. Waktu mereka melihat Yesus naik. Waktu Yesus ulurkan tangan dan memberkati mereka. Mereka sangat sukacita. Mereka tidak mempersoalkan kapan Tuhan akan datang kembali. Tapi katanya itu membuat mereka kembali ke gereja. Kembali ke bait Allah. Kembali dengan sukacita yang luar biasa. Dan selalu ada dalam rumah Allah. Saya harus katakan dan menasihatkan kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jangan kita mencintai Yesus karena Dia mau datang kembali. Kemudian kita mulai baru rajin baca Alkitab. Ya, kalau Tuhan belum datang kita tidak baca Alkitab. Tapi kalau Tuhan mau datang kembali, waduh ketakutan kita mulai baca Alkitab A sampai Z. Waduh bukan main. Tidak salah. Tetapi cinta kita belum top. Satu waktu kita bisa abaikan Alkitab, kita tidak perlu lagi kitab itu kita terpancing dengan kata-kata orang lain. Yang kedua, kita giat di dalam penyucian hidup. Ya, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita ini di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Itu juga bagus, tapi belum top. Tetapi yang ketiga, itu merupakan peningkatan hingga penyatuan antara mempelai pria sorga dengan mempelai wanita. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita ini supaya kita punya kerinduan Tuhan datang kembali. Bukan di bibir
tetapi kita mempunyai satu kerinduan yang seperti dikatakan oleh Alkitab ini, ayat 16 dalam pasal 22 kitab Wahyu ayat 16 dan ayat-ayat lanjutan. Kita mesti hati-hati, kita mesti sungguh-sungguh mendengar, menghayati dan menyimpan dan melakukannya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Terus. Bagi jemaat-jemaat. Ya. Aku adalah Tunas. Akulah Tunas. Yaitu keturunan Daud. Keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Ini adalah suara mempelai pria sorga. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, karena ini akan kaitan dengan satu PA, tetapi kita lanjutkan aja. Ayat 17, siapa yang berbicara sekarang ini? Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Ini berkata juga, mempelai pria tadi berkata, mempelai wanita juga berkata, apa itu? Marilah. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, terus, marilah. Terus, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh, luar biasa, ini suara mempelai wanita, jelas sekali didorong oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya ada Roh Kudus, kita tidak mungkin tidak memuliakan Yesus. Kalau kita ada Roh Kudus, dia akan membuat saya dan saudara begitu kepingin mengundang orang lain untuk menikmati air, sumber kehidupan yang mengalir dari tahta anak domba. Dan tahta anak domba itulah mempelai pria sorga. Oh, luar biasa. Tetapi jangan lupa Rasul Yohanes menambahkan peringatan-peringatan yang khusus yang sangat-sangat penting mengakhiri penulisan ini, ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Oh, bukan main, coba tolong sedikit kembali pada ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Oke, kita loncat lagi ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Iya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Iya, jangan nambah. Kita seringkali jarinya ya gatal namanya istilahnya. Tambah-tambah. Oh, ini bahasanya tidak cocok. Mesti bahasa teologi, bahasa yang luar biasa, bahasa yang intelek, ini bahasa Alkitab, ini bahasa kuno, bahasa yang tidak pakai tata bahasa. Jangan coba-coba kita tambah-tambah. Ini ilham roh Allah, teruskan. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan tambah-tambah tuh, jangan. Terus ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, terima kasih. Saya stopkan dalam 2 ayat ini lagi, supaya kita perhatikan. Ya, kita tidak ada orang yang mau mengalami kecelakaan. Untuk virus corona aja kita bingung tidak karu-karuan. Sangat berupaya untuk supaya rumah kita, keluarga kita semuanya terhindar daripada semua yang sangat mengerikan. Kita melindungi diri. Kita tahu melindungi diri. Tetapi bagaimana kita tentang Yerusalem baru? Mempelai wanita anak domba. Yang di dalamnya adalah mempelai pria sorga yang namanya anak domba, Yesus firman itu. Dia datang bukan untuk mendatangkan murka. Dia datang kepada umatnya. Dia ingin memberkati kita. Itu sebabnya jangan tambah-tambah. Ya. Tadi kemarin ada seorang
ya anak muda, dia tulis WA buat saya. Dia bilang, "Opa, apakah ini benar?" Saya coba baca, jam sekian, Roh Allah memenuhi gereja Tuhan. Jam sekian, roh setan akan datang. Jam sekian, Lucifer. Saya bilang, "Kamu dapat dari mana ini?" "Saya dapat dari Google, Opa." Saya bilang, "Buang semua itu." Terlalu banyak sekarang aneh-aneh. Ya, nubuat ini. Waduh, membuat pusing, bukan membuat pusing, tapi membuat orang yang kurang suka baca Alkitab, kurang menyelidiki Alkitab, kurang membacanya secara utuh ini, gampang tertipu dan gampang tergoyahkan. Ya, sebabnya sekarang kita lihat di sini. Kenapa Rasul Yohanes mengatakan penting sekali? Coba ulang ayat yang ke-19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Oh, jangan keras-keras, ini tidak boleh terlalu terang-terangan. Mesti pakai bahasa yang lebih lunak, yang lebih enak kedengaran. Kalau pakai ini kasarnya bukan main. Jangan coba-coba Alkitab yang sudah ada pada saya dan saudara. Coba untuk mengurangi, untuk merubah, untuk membuat bahasa yang tegas menjadi bahasa yang lunak, yang tidak tegas, yang bisa membuat manusia bermain-main. Kalau bermain-main bagaimana? Maka Allah akan mengambil bagiannya. Dia bagiannya, mengambil bagiannya apa itu? Dari pohon kehidupan. Dari pohon kehidupan itu untuk Adam dan Hawa. Keduanya kehilangan. Ya, termasuk anak, cucu, cicit sampai kita sekalian. Tapi Tuhan menyediakan pohon kehidupan ada di kota Yerusalem yang baru. Karena itu jangan menguranginya. Ya. Tuhan memberikan pohon kehidupan. Kita harus meraih itu hanya ada di dalam kota Yerusalem baru dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wah, amblas semua. Pohon kehidupan yang tidak ada. Buah kehidupan yang tidak ada. Padahal Tuhan sediakan buat jemaat Efesus. Saudara boleh baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya. Kemudian kota kudus itu adalah kita. Sidang jemaat mempelai wanita anak domba. Itu juga hilang. Itu sebabnya kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, hanya dalam firman Allah saya coba cuplikan. Jangan ditambahi, jangan diuraikan menurut maunya sendiri. Tetapi kita akan kembali pada apa kata yang ditulis ini dengan sederhana, dengan sebegitu singkat, tepat, dan kuat. Itu sebabnya kita akhiri dengan ayat 20 dan 21. Silakan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera. Aku datang segera berarti Yesus lihat semua, tahu semua, dan sedang mengikuti seluruh perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, akan sampai pada zaman sama-sama sekali. Apa itu? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Oh, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Luar biasa bukan? Alkitab ini sudah selesai tahun 95 Masehi. Tapi sampai hari ini kita selesaikan ayat ini pada jam ini, pada tanggal ini. Masih akan dibaca lagi. Semoga tidak dibaca 1 tahun kemudian. Pada hari kenaikan baru kita mulai ingat, oh ya Tuhan belum datang kok, gak apa-apa main-main lagi dengan dosa. Oh Tuhan Yesus belum datang, untung sekali kok saya belum siap. Apa yang harus kita kerjakan? Sebuah nyanyian telah saya pilih untuk mengajak kita sekalian menyanyikan dengan satu kerinduan. Hari demi hari kita rindu kedatangan Tuhan. Psalm nomor 129, terima kasih Tuhan untuk
kurban-Mu. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Ku rindukan kedatangan hari demi hari, ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan kekal dan abadi. Awal. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan. Amin. Segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Ayat yang kedua, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu, untuk tiap ajaran-Mu. Oh, puji Tuhan yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Refrennya, hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Ku nikmati kelimpahan hari demi hari, ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Yang ketiga, oh indah sekali. Terima kasih untuk janji perlindungan, untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan, bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, walau kelak bumi, oh Tuhan, dan langit pun digoncangkan. Kita rindukan yang indah. Ku tetap pegang janji-Mu. Kau melindungiku, Kau melindungi. Kita berdiri sama-sama. Oh, katakan hari demi hari, ku rasakan
kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam ku rindu kedatangan-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan. Oh amin, amin. Kekal Kurnia yang rindu datang. Hari demi hari. Dan saya minta Bapak Eko rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku, kerinduanku Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal dan abadi. Haleluya. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan rasa syukur, terima kasih kepada-Mu. Hari ini di saat kami memperingati hari kenaikan Tuhan, sekali lagi iman kami diteguhkan Tuhan, bahwa Engkau pergi meninggalkan kami untuk mempersiapkan tempat di sana. Namun Engkau akan segera datang kembali untuk menjemput kami. Tuhan, biarlah hari-hari ini Engkau menyelidiki setiap hati. Apakah kehidupan kami senantiasa menanti dan merindukan kedatangan-Mu Tuhan? Ataukah kehidupan kami merasa takut untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kehidupan kami terlalu nyaman hidup di dalam dunia ini sehingga kami tidak merindukan Engkau? Padahal sesungguhnya tempat yang Engkau janjikan di sana, di surga, sangat jauh lebih baik dari apa yang dapat kami nikmati di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sementara kami menumpang di dunia ini, kami diingatkan oleh Tuhan. Di masa-masa penantian ini, kami mau belajar memegang apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Biarlah setiap nubuat dari setiap perkataan firman-Mu itu dapat kami pegang, karena itu janji-Mu bagi kami. Tuhan, selama kami menanti kedatangan-Mu, biarlah firman-Mu menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Amin. Sebab orang yang berharap menanti kedatangan Tuhan, menguduskan dan menyucikan dirinya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Ampuni kami, mungkin selama masa penantian kami sering lalai bersekutu dengan firman-Mu. Namun pada pagi siang hari ini, Engkau kembali meneguhkan, mengingatkan kehidupan kami, agar di masa-masa penantian kami menanti dengan tekun kedatangan-Mu. Ya, zaman boleh berganti, tanda-tanda zaman boleh nyata. Kami tidak tahu dan tidak bisa menebak Engkau datang kapan Tuhan.
Tapi di dalam masa penantian kami mau berjaga-jaga. Oh, amin. Di dalam sikap doa kami yang berjaga-jaga dan kami memegang erat nubuatan perkataan firman-Mu. Amin. Tuhan, sekalipun tanda-tanda kesukaran telah menimpa dunia ini, tanda-tanda kedatangan-Mu semakin jelas. Engkau tidak pernah memerintahkan kami untuk menghitung kapan waktunya Engkau datang. Ya. Tetapi Engkau memerintahkan untuk kami berjaga dengan tekun, menanti dan memegang setiap perkara-perkara rohani yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Amin. Ajar kami tetap setia, seperti seorang tunangan yang menanti hari di mana dia akan dipersekutukan dengan mempelainya. Demikianlah biarlah kami membangun diri kami sebagai mempelai wanita yang merindukan mempelai pria yang akan datang menjemput. Tuhan, biarlah kami masuk dalam bilangan orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih. Itulah yang menjadi doa dan kerinduan kami hari-hari ini. Jika Engkau datang, ingatlah akan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan pada saat ini. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Budiono. Sekalipun di usia yang semakin lanjut, penuh dengan kelemahan secara fisik, tetapi kami merindukan pemakaian Tuhan lebih hari, lebih dinyatakan dan diteguhkan. Secara luar biasa ungkapan firman dinyatakan. Jika Engkau menghendaki, maka kami akan bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Amen. Sampai Engkau menjemput kami, sehingga kami ditampilkan sebagai sidang jemaat yang tanpa cacat celah atau kerut sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami dan menjadi doa serta kerinduan kami. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan. Bahkan mungkin di negara-negara lain yang mengalami persoalan yang sama seperti kami. Wabah sakit penyakit yang berimbas kepada persoalan perekonomian telah menerpa seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Kami tahu di mana-mana ada banyak orang bergumul dalam kesusahan ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang mengizinkan hal ini terjadi. Semuanya terjadi oleh karena kendali atas kedaulatan dan otoritas Tuhan. Dan jika itu seizin Tuhan terjadi, maka kami percaya itu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang agung atas kehidupan yang ada di dunia ini. Kami hanya berharap bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa menanti kedatangan Tuhan dan menanti serta berharap pada pertolongan Tuhan, tidak ada satupun yang jatuh tergeletak ataupun terhilang. Tapi mereka semakin kuat dan semakin teguh menghadapi segala persoalan mereka. Mereka semakin berharap dan berjalan semakin kuat di hari menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada saat siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Mohon perhatian kita Jemaat GKGA. Yang pertama, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian jemaat yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan saudara dapat ditransfer ke nomor rekening seperti yang tampil pada layar kaca atau layar yang sudah tertera. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor seperti yang sudah tertera 8211666221 atas nama Ibu Endang Sri Wardani atau Ibu Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang kurang mampu dan yang terkena langsung dampak dari COVID-19 ini. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja seperti yang nomor yang sudah
tertera juga yang tercantum yang ditampilkan oleh LCD pada saat ini 0821 3995 2002. Silakan mengirim nama Bapak Ibu Saudara sekalian melalui nomor WA ini untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengumuman dan pelayanan jemaat lainnya. Yang keempat, permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tampil juga pada layar yang dapat Bapak Ibu Saudara baca. Yang terakhir, esok hari untuk ibadah pendalaman Alkitab pada hari Jumat ditiadakan, sudah digabung ke ibadah pada hari ini, pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, untuk ibadah esok hari, ibadah pendalaman Alkitab ditiadakan, ibadah sudah digabung di hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat siang hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup ibadah kita dengan doa berkat yang akan dipanjatkan oleh Bapak Gembala. Bersatu hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang sangat mengasihi kami, yang Engkau juga mengasihi kami, Roh Kudus juga mengasihi kami, sehingga terjadi Allah di tunggal menyelamatkan kami. Kami tidak akan lupa itu, karena kami tahu selalu Engkau sediakan berkat, bahkan berkat firman-Mu yang kami dengar, berkat pimpinan Engkau yang Engkau sediakan, bahkan berkat-berkat yang akan kami mohonkan saat ini, Engkau kembali mencurahkan, limpahkan buat kita sekalian. Tidak terkecuali dimanapun kami berada, Engkau Allah Maha Hadir. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih banyak yang boleh masih mengadakan ibadah ini. Kami percaya Engkau adalah berkat kami yang sempurna. Itu sebabnya rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, besar kecil, pria wanita dan tua dan muda, pulanglah dengan menerima keberkatan daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Kudus secara penuh melimpah buat kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, pulanglah di dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, tidak ada nama yang lain kecuali nama ini. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Kepala Gereja dan Mempelai pihak sorga, menyertai kita sekalian hingga Dia datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohon berkat untuk kita sekaliannya. Amin. Selamat siang semuanya.